Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membandingkan satu dengan yang lain tidak mengartikan suatu ketidaksyukuran. Membandingkan satu dengan yang lain dapat menjadi jalan bagi kita menemukan kelemahan dan kelebihan yang kemudian elemen-elemen positif yang terkandung dari tiap objek perbandingan tersebut dapat kita adopsi guna menciptakan suatu hal yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kultur serta kondisi yang kita alami. Seperti yang akan kami bahas, yakni perbandingan sistem sanksi pidana di Belanda dan di Indonesia berdasarkan KUHP dan RUU KUHP berdasarkan draft terbaru versi 9 November 2022. Pembahasan ini guna mengetahui sistem sanksi pidana seperti apa yang lebih baik dan sesuai dengan kultur sosial serta kondisi masyarakat dan hukum Indonesia. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa lihatlah apa yang dibicarakan bukan melihat siapa yang berbicara, namun dengan mengenal pembicara dapat menambah kepercayaan seseorang terhadap apa yang dibicarakannya. Untuk itu, perkenalkan saya memperkenalkan kelompok kami, yakni kelompok 2 dari kelas perbandingan hukum pidana B yang diampu oleh Bapak Winarno Budiatmojo dan Ibu Anita Zulfiani. Kelompok kami terdiri dari Dia Ayu Sutianingrum, Dita Mulyani, Ditria Vidyaswari Tuendina, Divania Wini Azhari, Raffi Amanafida Zalna, Sinda Rahmawati, Wahyu Dida Setiani, dan saya sendiri Nurul Aulia Fitri. Baik, memasuki indikator perbandingan pertama yakni jenis pidana antara KUHP Belanda, KUHP Indonesia, dan RUU KUHP. Pada KUHP Belanda, jenis pidana terdapat dalam pasal 9 yang terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok atau principal penalties dan pidana tambahan atau additional penalties. Pidana pokok dalam KUHP Belanda ada 4, yakni pidana penjara, pidana kurungan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan ada 4 juga, yakni pencabutan hak tertentu, penempaan pada lembaga pendidikan negara, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Penempaan pada lembaga pendidikan negara secara implisit telah diadopsi oleh Indonesia, namun untuk pengaturan lebih jelasnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu, jenis pidana dalam KUHP Indonesia disebutkan dalam pasal 10 KUHP yang mana tidak jauh berbeda dari KUHP Belanda, karena memang seperti apa yang kita ketahui bahwa KUHP Indonesia mengadopsi KUHP Belanda. Pidana pokok dalam KUHP Indonesia meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dalam KUHP Indonesia ini meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian, pembanding yang ketiga adalah RUU KUHP yang berdasarkan draft versi 9 November 2022. Dalam RUU KUHP ini terdapat beberapa perubahan yang menarik, yakni dalam pasal 64 huruf A RUU KUHP disebutkan mengenai pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Perubahan dapat dilihat dari ketidakadaan pidana mati dan pidana kurungan. Sejatinya pidana mati tidak dihapus secara penuh dalam RUU KUHP, melainkan bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Sedangkan pidana kurungan ditiadakan, dan dalam pasal 620 RUU KUHP disebutkan bahwa pidana kurungan dalam undang-undang lain di luar undang-undang ini dan peraturan daerah diganti menjadi pidana denda dengan beberapa ketentuan. Adapun untuk pidana tambahan dalam RUU KUHP ini terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Dalam hal RUU KUHP Indonesia ini, kami simpulkan bahwa pidana mati secara nyata dijadikan sebagai ancaman pidana alternatif paling terakhir untuk kepentingan hak asasi manusia. Kemudian, hak dari pihak yang dirugikan dalam suatu perkara juga lebih diperhatikan, serta terdapat pengakuan dan andil hukum ada setiap dalam pidanaannya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbandingan sistem sanksi pidana yang kedua yaitu berdasarkan ketentuan pidana penjara. Dalam KUHP Belanda sendiri, ketentuan pidana penjara terletak dalam pasal 10 KUHP Belanda, di mana di dalamnya mengatur mengenai lamanya pidana penjara seumur hidup dan juga pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk ketentuan pidana penjara selama waktu tertentu ini memiliki minimal umum yaitu 1 hari dan maksimal umum yaitu 15 tahun secara berturut-turut dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam KUHP Indonesia, yang menentukan bahwa pidana penjara sendiri ini merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang mana menutup terpidana dalam sebuah penjara dan terpidana ini diwajibkan untuk menaati segala tata tertib yang ada. Nah, untuk sistem pidana penjara sendiri dalam KUHP Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pidana penjara di dalam KUHP Belanda, karena pada dasarnya sistem KUHP Indonesia mengadopsi sistem dari KUHP Belanda, yang mana menentukan bahwa pidana penjara ini terbagi menjadi dua, yaitu pidana penjara selama waktu tertentu dan juga pidana penjara seumur hidup.
Untuk pidana penjara selama waktu tertentu ini memiliki minimal umum yaitu 1 hari dan maksimal umum yaitu 15 tahun secara berturut-turut yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun secara berturut-turut. Nah, untuk sistem pidana penjara dalam KUHP Indonesia sendiri mengenal dengan masa percobaan yaitu paling lama 3 tahun. Selanjutnya dalam RUU KUHP. Pada dasarnya sistem pidana penjara dalam RUU KUHP ini masih sama dengan sistem pidana penjara yang ada dalam KUHP Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Hanya saja dalam RUU KUHP mengalami pembaharuan dan juga mengatur lebih terperinci, di mana pidana penjara ini dijatuhkan untuk seumur hidup ataupun selama waktu tertentu. Pidana penjara yang dijatuhkan untuk selama waktu tertentu ini memiliki maksimal umum yaitu 15 tahun secara berturut-turut dan minimal umum yaitu selama 1 hari kecuali ditentukan minimal khusus. Nah, untuk maksimal umum selama 15 tahun berturut-turut ini dapat diperpanjang hingga 20 tahun secara berturut-turut apabila terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan tindak pidana yang diancam 15 tahun penjara. Selanjutnya adalah ketentuan mengenai pidana denda pada KUHP Belanda, KUHP Indonesia, dan pada RUU KUHP. Pada KUHP Belanda diatur dalam pasal 23 yang menentukan batas minimal pidana denda adalah sebanyak 5 gulden dan mengenal 6 kategori denda, di mana pada kategori pertama adalah sebanyak 500 gulden dan pada kategori terakhir adalah sebanyak 1 juta gulden. Dalam KUHP Belanda juga ditetapkan bahwa apabila pidana penjara atau kurungan bukan kurungan pengganti dijatuhkan, maka hakim dapat menambah lagi dengan mengenakan pidana denda. Selanjutnya dalam KUHP Indonesia sendiri, pidana denda ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan seperti pelanggaran ataupun kejahatan ringan, dan ditentukan bahwa apabila pidana denda ini tidak dibayar maka dapat diganti dengan kurungan pengganti, di mana kurungan pengganti ini adalah minimal selama 1 hari dan maksimal adalah selama 6 bulan. Dengan ketentuan lagi apabila terjadi perbarengan, pengulangan, ataupun dilakukan oleh pejabat maka maksimal kurungan pengganti adalah 8 bulan. Yang terakhir yaitu pada RUU KUHP, pidana denda ini tidak ditentukan minimum khusus. Pidana denda namun ditetapkan paling sedikit adalah sebanyak Rp50.000, dan juga pada RUU KUHP ini mengenal ada pengkategorian denda seperti pada KUHP Belanda, di mana pada RUU KUHP ini paling sedikit pada kategori 1 adalah sebanyak Rp1 juta dan pada kategori terakhir adalah sebanyak Rp50 miliar. Pada RUU KUHP juga dijelaskan bahwa pada pidana denda yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, maka kekayaan terpidana atau aset-aset milik terpidana dapat disita dan kemudian dilelang oleh jaksa yang hasilnya digunakan untuk melunasi pidana denda. Namun apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan milik terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, ataupun pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan ketentuan pidana mati dalam KUHP Belanda, KUHP Indonesia, dan RUU KUHP Indonesia. Di dalam KUHP Belanda, pidana mati telah dihapuskan sejak tahun 1870. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan geografis dan kultur antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau, beraneka ragam suku, dan tenaga kepolisian yang kurang mencukupi, yang berbeda dengan keadaan dan kultur yang berada di negara Belanda yang berkebalikan dengan negara Indonesia. Kemudian KUHP Indonesia mengatur mengenai ketentuan pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat, selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Terpidana dapat mengajukan gerasi kepada presiden. Apabila terpidana ini tidak mengajukan gerasi
delegasi kepada presiden, maka dianggap terpidana ini menyetujui eksekusi pidana mati tersebut. Kemudian di dalam RUU KUHP, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri. Jika terpidana pada masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.